Assalamualaikum, welcome back to my channel. Bersamaku Aisyah Devi di Maroko. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian sehat walafiat ya di sana. Seperti yang kalian lihat di judul, kali ini aku mau sharing ke kalian pengalaman aku selama tinggal di Maroko, yaitu kelebihan dan kelemahan ikut suami tinggal di Maroko. Seperti apa kelebihan dan kekurangannya? On watching. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang baru bergabung di channelku, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like videonya, komen dan share ke sosial media yang kalian punya. Yang pertama, aku mau sharing ke kalian kelebihannya dulu ya guys. Ikut suami tinggal di Maroko dari awal. Jadi ketika aku sampai di Bandara Muhammad V di Casablanca itu guys, petugasnya itu gak ada satupun yang meminta uang pada aku, kayak semacam pajak atau apa, itu gak ada guys. Mereka hanya ngecek paspor aku, udah gitu aja guys. Jadi gak ada namanya pungli di bandara. Top. Lalu ketika aku ingin tinggal lama di Maroko, akhirnya aku buat KTP Maroko, bukan untuk jadi WNA Maroko ya, hanya untuk residen aja biar bisa tinggal lama di Maroko. Dan itu hanya bayar 100 dirham hanya untuk materai. Jadi nggak ada namanya nyogok ke polisi ya, karena kita kan buatnya di kepolisian, itu nggak ada namanya kita nyogok polisi biar KTP-nya cepat selesai, itu nggak ada. Jadi KTP selesai sesuai prosedur yang ada ya. Dan aku juga ketika membuat KTP itu mengambil track record atau kayak SKCK aku di Kementerian Keadilan di Rabat, itu memang harus pergi ke Rabat. Dan juga nggak dipungut biaya, kita hanya beli materainya aja. Top ya, nggak ada pungli. Lalu selama aku tinggal di Maroko, suami itu sama sekali nggak mengeluarkan pajak apapun untuk aku, untuk merenew apapun, karena merenew itu hanya untuk KTP aja sih. Ketika aku masih baru itu kan, tahun pertama itu masih merenew 1 tahun ya, KTP itu ya bayar ya sesuai materainya itu 100 dirham. Terus tahun kedua renew KTP lagi, dan ini yang ketiga renewnya 3 tahun guys. Jadi jatuhnya tuh pada tahun ini aku akan merenew KTP aku, jadi akan mengeluarkan lagi 100 dirham. Tapi menurut aku itu pengeluaran yang wajar sih sebuah KTP ya, hanya untuk beli materainya aja, bukan untuk menyogok polisinya. Lalu yang aku suka ya, kelebihan di Maroko ini apa? Sembako murah, makanan murah, buah, sayur, meskipun daging pun aku anggap itu lebih murah guys. Misalkan kalau daging sapi menurut mereka mahal ya, 70 dirhaman ya. Kalau menurut aku tuh masih wajar, karena kalau di Indonesia kan lebih dari itu harganya. Misalkan apalagi ya, ikan, pokoknya semua makanan itu sembako yang ada di Maroko itu murah. Beras aja murah guys, harga beras itu sama dengan harga beras di Indonesia, cuma ya beda kayak 10 ribu 11 ribu lah ya, masih biasa. Jadi makanan di sini tuh murah. Jadi untuk saving money itu lebih mudah sih sebenarnya kalau kita hidupnya hemat ya, bukan yang royal wah gitu. Kalau kita bisa hidup hemat, kita bisa saving money insyaallah. Lalu selanjutnya masih makanan, kurma. Di sini itu setiap hari ada kurma dari segala macam, kurma dari berbagai negara ada guys. Kurma dari Iran, dari Saudi, dari Aljazair, dari Tunisia, ada semua kurma-kurma di sini itu tiap hari ada yang jual. Kalau di Indonesia kan musim buah kurma cuma Ramadan ya guys ya. Sedangkan kalau di Maroko kalau mau beli kurma tiap hari ada. Selanjutnya ini produk susu dan turunannya juga murah di sini. Jadi harga susu di sini itu murah banget, sekitar 3 dirham, 3 dirham setengah. Kayak harga yogurt, harga keju juga lebih murah di sini daripada di Indonesia sih. Jadi bagi kalian yang suka produk-produk dairy seperti susu dan turunannya, keju, yogurt, di sini tuh murah banget. Selanjutnya ini khusus di Khemiset, karena aku tinggal di Khemiset,
aku belum pernah digigit nyamuk di Khamiset. Nggak ada nyamuk guys di Khamiset. Beda kalau di Indonesia, itu di tempat aku tuh banyak nyamuk. Apalagi kalau suami itu kan ke Indonesia ya sebulan, aduh dia habis badannya digigit nyamuk. Tapi di sini alhamdulillah nggak ada nyamuk. Semut aja itu banyak muncul ketika musim panas ya. Karena ketika sudah mulai panas tuh semut-semut pada muncul, itu pun nggak merubung makanan di meja. Mereka hanya berkumpul di kayak sudut-sudut rumah gitu loh guys. Nah, jadi kalau kita menaruh sesuatu tuh ya aman aja guys, aman dari semut, nggak ada nyamuk. Cuma guys, kalau musim panas itu sebagian wilayah emang banyak banget lalat, dan itu benar-benar disturbing. Itu aja sih guys kelebihannya. Overall aku tuh sebenarnya suka tinggal di negara Maroko. Untuk masalah musim, makanan, kan makanan di sini beda, aku tuh nggak masalah guys, karena aku orangnya juga suka coba-coba makanan. Meskipun musim juga ekstrim, aku tuh bisa adaptasi ya dengan musim di Maroko. Alhamdulillah, overall aku nggak ada masalah dengan negara Maroko. Selanjutnya aku mau sharing kelemahan tinggal di Maroko. Maksudnya kelemahan ini hal-hal yang buat aku kadang-kadang nggak kerasan ya guys. Aku sharing tentang kelemahan tinggal di Maroko ini nggak ada tujuan apapun untuk menakut-nakuti kalian yang ingin tinggal di Maroko bersama calon suami ya. Aku nggak ada niatan untuk menakut-nakuti, tapi hanya sekedar sharing pengalaman aku yang enak maupun yang nggak enak. Karena nggak semua nasib istri-istri Maroko tuh nggak enak. Ada yang bahagia, ada yang susah, ada ya pokoknya macam-macam ya nasib-nasib mereka ya. Nggak semua itu sama seperti aku. Jadi yang pertama itu orangnya. Maksudnya aku memang kurang beruntung ya tinggal di keluarga suami aku, karena memang orangnya itu ya begitulah guys ya. Aku kan status aku menantu di sini. Jadi karena menantu itu kan nggak ada hubungan darah, aku juga bukan orang Maroko. Ya jadi mungkin perlakuannya terhadap aku tuh sangat berbeda. Meskipun aku sudah punya anak. Jadi perlakuannya antara aku sama anakku tuh beda. Kalau ke anakku tuh sayang banget, sayang sekali karena cucunya ada darah dari suami kan. Sedangkan aku siapa gitu. Aku kan hanya menantu, nggak ada hubungan darah. Sebenarnya masalah seperti ini tuh bukan cuma aku aja ya, maksudnya bukan cuma istri-istri WNI. Sebenarnya menantu-menantu Maroko pun punya masalah yang sama guys, dengan mertua mereka ya. Ketika mereka hidup kumpul dengan mertua itu mereka selalu ada masalah. Contohnya aja sepupunya suami aku ya, kan orang Maroko dia bisa cerai guys, gara-gara ibu mertuanya itu nggak bagus, jahat lah ya. Terus adiknya laki-laki itu kerja di sini di rumah ngecat tembok. Kan karena aku ini menantu ya, dia selalu tanya ke aku apa kabar gitu ya, terus nyapa apa kabar gitu, terus dia selalu tanya gini, kamu bahagia nggak tinggal di sini? Aku sebenarnya udah bisa mengartikan raut wajahnya dan kata-katanya itu. Aku paham karena memang kakak perempuannya itu cerai gara-gara mertua itu ya guys ya. Jadi aku bilang aja ya, alhamdulillah aku bahagia di sini gitu. Dia tanya lagi keesokannya seperti itu ya, mungkin dia tuh nggak pingin aku tuh punya nasib sama dengan kakak perempuannya ya guys. Jadi kalau ada masalah dengan mertua itu memang sensitif banget guys. Tapi alhamdulillahnya guys, aku tuh nggak ada masalah dengan ibu mertua aku fine-fine aja dengan beliau. Ketika misalkan ibu mertuaku masak, aku bersih-bersih rumah, kita tuh saling ini ya, bantu-membantu lah. Misalkan aku jemur baju, beliau yang masak, aku yang masak, beliau yang jaga anakku. Jadi kita fine-fine aja sebenarnya. Cuma yang masalahnya itu di pihak laki-laki ya, bukan suami guys. Suamiku alhamdulillah baik, orangnya sabar, suka banget bantu aku ya. Ke anak juga alhamdulillah sabar. Aku harap ya semoga badai di rumah tanggaku ini segera berakhir, karena badai itu kan dari keluarga suami ya, bukan dari suami sendiri, dari keluarga suami, dari pihak laki-laki ya badai itu. Tapi aku nggak bisa cerita banyak ke kalian karena masalah ini benar-benar sensitif banget ya. Aku sebenarnya
sudah bilang sih ke pihak KBRI ya tentang masalahku ini, tapi mereka nggak bisa nolong aku karena memang masalah ini sensitif, bukan masalah KDRT tapi masalah mertua ya, tapi bukan ibu mertua guys, pokoknya pihak laki-laki lah ya guys, yang ya gimana ya, selama ini dia tuh nggak nganggap aku anaknya ya guys. Aku sudah berusaha ya jadi penantu yang baik, nggak membuat malu keluarganya suami ya, selalu di rumah. Kalau keluar itu aku bilang ke suami atau ke ibu mertua aku tuh selalu apa ya, menjaga image sebenarnya. Jadi aku harus terus bersabar dan kuat. Memang masalah ini bikin tekanan batin ya, mental juga. Kadang kalau aku sudah ada masalah kayak gitu, aku tuh nggak mood buat video guys. Dan juga slow respon ke kalian, makanya aku slow respon, kadang lama nggak bales pesan dari kalian di WA, di Instagram, di Facebook. Itu bukan berarti aku cuek, bukan, karena saat itu mungkin aku ada masalah dan ingin sendiri aja. Meskipun kalian lihat aku online, tapi meskipun begitu guys, aku tuh tetap berpikiran positif karena orang luar sana itu ada juga yang baik ya, nggak semua orang itu jahat ya kan, bener kan? Meskipun kita tuh sudah dijahatin ya, kita sebenarnya nggak boleh berpikiran negatif kepada orang-orang luar ya yang belum kita kenal. Aku tetap aja berpikiran positif bahwa ada orang-orang Maroko di sini juga yang baik. Selanjutnya ini tentang orang-orang luar, mereka itu cukup banyak yang rasis guys. Mungkin karena mereka nggak tahu dunia luar ya, mereka hanya tahu Maroko negaranya sendiri. Kita ini orang Indonesia sering dipanggil Sinwa. Sinwa itu orang Cina ya. Sinwi atau Sinuya. Kalau Sinwi itu orang Cina laki-laki, Sinuya orang Cina perempuan. Jadi kalau dipanggil Sinwa itu aku selalu bilang gini, anak masih Sinuya. Aku bukan orang Cina. Terus aku bilang aku dari Indonesia gitu. Jadi mereka itu selalu berpikir bahwa orang Indonesia seperti kita, karena mata kita kecil guys, itu kita dikira orang Cina. Karena memang hubungan orang Maroko dengan orang Cina itu bagus perdagangannya, mereka tahu banget orang Cina. Tapi kalau orang Indonesia, mereka itu belum tahu banyak guys, hanya beberapa orang Maroko aja yang tahu orang Indonesia, yang pernah kenal dengan orang Indonesia atau dengan orang Imbezi ya. Selanjutnya, ketika kalian ada masalah dengan orang Maroko, kalau bisa jangan ada masalah dengan orang Maroko, karena kalau kalian ada masalah dengan orang Maroko, sekecil apapun itu akan dibesar-besarkan guys. Jadi harus hati-hati kalian, jaga sikap, omongan, terutama di luar guys, ini di luar rumah ya guys ya. Jangan sampai perkataan kalian atau tingkah laku kalian menyinggung mereka ya, karena mereka tuh mudah juga tersinggung guys, mudah tersinggung, mudah marah ya orang sini tuh. Jadi hal sepele bisa berantem. Di pasar itu, aku kan sering ke pasar, itu orang berantem hampir tiap hari, entah nyenggol apa, entah apa ya guys ya. Itu masalah sepele guys, tapi mereka tuh cuma berantemnya tuh omongan doang. Tapi ada juga yang sampai ke fisik ya, itu di pasar tuh cukup sering kayak gitu guys. Apalagi kalian orang asing ya guys, hati-hati aja kalau tinggal di sini. Kalau kalian istri, statusnya perginya sama suami aja atau dengan keluarga suami. Kelemahan selanjutnya yaitu di rumah, kita kan kalau makan siang itu satu piring ya untuk sekeluarga. Itu sih menurut aku kekurangan. Kenapa? Karena kalau dari salah satu keluarganya itu orangnya rakus, suka makan dan nggak mau mikirin orang lain, makan seenaknya, jadi porsi kita bisa diambil juga dengan orang itu guys. Nggak enaknya itu kalau sepiring sekeluarga ya. Tapi alhamdulillah ketika aku sepiring bertiga dengan suami, anakku, aku tuh bahagia. Kan aku buat video ya, makan bersama dengan suami aku, dengan anakku, meskipun suamiku nggak kelihatan di kamera, cuma anakku doang. Karena dia itu malu guys. Jadi aku bahagia makan bersama suami dan anakku, karena memang suami aku tuh bukan tipe orang yang rakus. Dia makan memang porsinya lebih banyak dari aku, memang itu wajar guys ya, laki-laki. Tapi memang dia nggak rakus, dan kalau makan tuh selalu mementingkan orang lain gitu guys. Saya bagi-bagi makanan ke aku, ke anakku gitu. Jadi
dia tuh bukan tipe orang yang egois sebenarnya. Jadi itu sih kelemahannya kalau makan dengan keluarga. Kalau ada salah satu salah dua yang rakus itu kita bisa kalah guys, porsi kita tuh bisa diambil dengan orang itu. Lucu ya. Selanjutnya yang terakhir ini tetap masih makan. Aku nggak tahu juga apa tradisi ini ada di wilayah-wilayah lain di Maroko. Cuma yang aku tahu hanya di keluarga suami aku. Jadi gini guys, ketika makan kuskus ya, kan kuskus itu harus pakai piring yang tanah liat yang besar itu ya guys ya, makan dengan porsi yang banyak dengan keluarga. Nah kita tuh pernah, karena ada tamu ya, sepupu gitu, jadi karena piring tanah liatnya itu cuma satu, jadi orang laki-laki dulu yang makan guys. Terus kita tuh menunggu, setelah itu kita makan setelahnya. Itu bener-bener aku nggak banget guys, makan bekas orang lain bukan suami ya. Kalau makan setelahnya suami kan namanya suami kita ya guys ya, tapi kalau makan bekas orang lain itu aku nggak banget guys, udah nggak mood namanya makan kuskus itu ya. Kuskus tuh enak, aku suka banget kuskus, tapi kalau cara makannya seperti itu setelahnya orang laki-laki, aku udah nggak nafsu guys. Meskipun aku lihat yang lain nafsu, aku nggak nafsu guys. Beneran, aku juga berpikir kenapa nggak dibagi dua aja, yang cewek pakai piring yang agak kecilan gitu ya, besar tapi nggak agak kecilan, kenapa nggak gitu aja sih, kenapa harus makan setelahnya orang laki-laki kan gitu. Jadi di Maroko itu orang laki-laki selalu dinomorsatukan masalah makan ya guys. Jadi makan itu laki-laki dulu baru perempuan ya. Kalau piringnya beda-beda fine aja guys, tapi kalau piringnya satu jadi satu dan nggak dibersihkan setelah makan orang laki-laki itu, terus kita makan tinggal ditambahin gitu, kalau aku nggak mood banget guys, sumpah nih. Jadi segitu dulu aja videoku kali ini, pengalaman aku, kelebihan dan kekurangan ikut suami tinggal di Maroko. Semoga videoku ini bermanfaat. Kalian boleh share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi tentang Maroko, tradisi di Maroko, kebiasaan di Maroko. And see you on the next video. Bye.